Action. Ya, selamat malam para pemirsa sekalian. Jumpa lagi dengan saya, Pak Bor, di Sirai TV. Seperti biasa ya, kita akan Jumat malam ini ngobrol-ngobrol soal psikologi. Dan topik pada hari ini itu topik yang kelihatannya itu sedang banyak di kendala yang ditemukan oleh banyak orang, yaitu akibat COVID ini banyak sekali perusahaan yang mengadakan PHK ya, pengurangan karyawan. Dampaknya apa? Si karyawan itu kan yang tadinya sudah bekerja tiba-tiba jadi pengangguran, jadi harus mencari kerja lagi. Gitu. Nah, cuma ya masalahnya sekarang ini dalam kondisi pandemi, artinya yang mencari kerja itu lebih banyak, gitu. Artinya persaingannya jadi semakin tinggi. Nah, berarti kita apa nih yang harus dilakukan oleh si pelamar kerja? Jadi yang utama yaitu gimana membuat CV yang menarik sehingga si HRD, si recruiter itu langsung tertuju oleh surat lamaran kita. Nah, malam inilah yang akan kita bahas bersama seperti biasa ya, psikolog kesayangan kita semua langsung dari Jerman. Mudah-mudahan koneksinya juga lancar dengan Kak Kristi. Halo, malam Kak Kristi. Malam Pak Bor. Ya, jam berapa sekarang di Jerman? Jam 4 sore. Oh iya, kelihatan dari sini ya, masih terang ya. Di Indonesia nih saya udah jam 9 nih. 9 lewat, iya. Tapi Pak Bor juga terang kok di sini kelihatannya. Oh, ini nih, efek lampu. Efek lampu, iya. Efek lampu, iya. Ya, gini nih Kristi ya, jadi ya kondisi pandemi saat ini kan rekan-rekan nih pasti banyak yang tidak bekerja lagi ya. Yang tadinya bekerja jadi kembali menjadi pelamar kerja. Nah, cuma sekarang kan kondisinya jadi tambah berat nih. Beratnya yaitu tadi yang melamar itu semakin banyak, udah angkatan yang baru lulus ini lamar juga ya. Udah gitu yang kerja yang tadinya enak-enak, gara-gara pandemi ini juga perusahaan banyak yang mengurangi karyawan, kena PHK, jadi tambah berat nih persaingan. Nah, jadi gimana nih cara kita ya para pelamar kerja itu untuk lebih menonjol di antara pelamar kerja yang lain, sehingga kita itu bisa setidaknya cepatlah dipanggil interview. Yang penting bisa interview dulu. Kalau saya interview kan ketemu sama HRD-nya, nanti bisa ngobrol-ngobrol gitu kan, bisa istilahnya jual-jual kecap lah itu kan nanti urusan lain. Tapi kan sekarang nih dari awalnya dulu nih apa nih yang perlu dilakukan biar si pelamar ini bisa menonjol, bisa punya nilai lebih di mata recruiter. Ya, silakan Kak Kristi untuk sharing apa yang mau di-sharing. Terima kasih. Minggu kemarin kan kita ngobrol soal surat lamaran ya? Ya. Nah, Pak Bor kan nanya soal kop surat sama kepala surat ya. Saya juga nggak ngeh soal pertanyaan sekarang. Pas udah selesai acaranya baru saya ngeh. Soalnya mungkin kemarin itu kali ya, koneksi putus-putus ya? Iya, koneksinya terlalu bagus. Iya, bagus ya. Jadi gimana tuh? Ada yang mau ditambahkan? Ini saya share screen kelihatan nggak ya? Ini kelihatan nggak? Belum. Ya udah. Tapi udah kelihatan. Oke. Ya. Kecil ya. Oke. Nah, di sini kan ini kan surat lamaran khas Indonesia. Oh iya. Gitu kan?
Nah, coba saya gedein sedikit. Kelihatan? Oh, itu udah paling besar. Ya udah. Nah, ini kan surat keamanan khas Indonesia kan ya. Nah, ini Ya. maksudnya kepala surat tuh ini. Oh, itu. Nah, ini tuh nggak perlu. Ini tuh dibuang aja. Nggak penting. Oh, Ini kan nanti udah ada di CV. Ini juga buat apa gitu. Nah, itu ini kemudian ya, itu mungkin apa format dulu kali ya? iya, itu makanya saya bilang itu format zaman dulu karena itu sekarang nggak tapi kalau kita ketik ya di Google itu yang keluar kayak gini tuh banyak gitu, ratusan ribuan Oh, gitu. Jadi nyesek gitu loh liatnya, maksudnya banyak orang mau melamar kerja, tapi kalau cari informasi yang keluar ini oh, gitu. jadi harusnya yang format gimana nih? Nah, format yang itu ini kelihatan Pak Bor? Kelihatan formatnya tapi tulisannya nggak kelihatan, Nggak kecil-kecil. apa-apa, Oh tulisannya iya, oke. kecil-kecil ya. Ya, Jadi intinya formatnya aja ya. Nah, ini maksud formatnya saya aja. dengan kop surat. Kop surat Hmm, itu, jadi dia eh, kop surat itu nanti kalau suratnya ada 2 atau 3 dia tetap di atas gitu. hmm. Gitu. Nah, ini kepala surat. Kepala surat tuh kepada yang terhormat Bapak, terus alamat perusahaannya segala macem. Oh, kop surat Gitu. itu ya, kayak nama kita, email gitu ya? Bukan. Oh, Iya, bukan kop apa? surat. Iya, betul, betul. Iya, sorry, Ya sorry. kan, yang Kop yang surat itu. yang pojok kanan itu kan Betul. data kita kan ya? Iya, gitu. Oh, Kan ya, terus ya, Pak ya. Bor kan hanya boleh cantumin foto bisa gitu. Ya di kop surat itu gitu. Di sebelah mana? Mungkin di sebelah kanan Bisa bawah di ya? sebelah sini, bisa di sebelah. Jangan disatuin aja sama kop suratnya. Jangan Oh, terlalu di atas ya, di samping itunya ya. kalau di Hmm. sebelah kanannya itu apa data kita, di sebelah kirinya foto. Kalau di sebelah kirinya data kita, di sebelah kanannya foto. Gitu aja gitu. Hmm. Dan Tadi saya ini nggak nemu. Hmm? ya, ini nggak apa-apa nih, yang ke bawahnya nih nggak tahu nih ceritanya apa aja. Cuman kalau Nah, saya itu lihat kan kan agak agak detail kelihatannya. Itu nggak masalah ya, di mata recruiter itu nggak masalah ya kayak gini ya. masalahnya saya tadi agak kesulitan nyari yang lebih singkat dari ini, tapi ini yang saya mau gitu. Oh, oh Gitu. gitu. Kalau ini tetap kepanjangan sebenarnya. Jadi Oh, tiga itu paragraf, kepanjangan ya. iya, tiga Oke. paragraf aja cukup. Paragraf pembuka, gitu kan? Saya mau melamar sebagai apa, penempatan di mana. Terus paragraf kedua pengalaman kerja, paragraf ketiga penutup besar harapan saya, terus sama soft skill gitu. Hmm. Nanti setelah ini baru kurikulum VT-nya ya, Sipil, kayak betul. pengalaman apa pendidikan segala macam gitu ya. Oh Iya. gitu. Nah ini contohnya. Tapi kalau CV itu template-nya udah banyak ya, udah bagus-bagus gitu. Jadi kalau kita ketik CV, Hmm. template-nya udah banyak, udah bagus-bagus lah. Kemarin Hmm. juga saya di LinkedIn nemu ada satu template itu dari mana ya, sebentar. Hmm. Dari satu apa perusahaan yang dia memang bergerak untuk apa lowongan kerja segala macam gitu, gitu. Hmm. Dan itu Hmm. template-nya gratis. Ini Hmm. saya bukan promosi ya, saya juga Oh, nggak nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau nggak umpamanya apa ya. netizen itu kan suka yang gratis-gratis ya. Sama dong Saya, kita. ya sama, saya juga makanya. Jadi nanti kalau itu tolong di ini aja, Chris, apa ditambahkan di kolom deskripsi itunya, eh, Oh iya, kebetulan linknya, saya nggak linknya. nemu lagi. Ya, Iya, nanti ntar nanti linknya ya. tambahin aja di deskripsi ya. Iya. Oh, Nah, oke, oke, oke. gitu. Nah, sekarang kita mulai ya. Ini Hmm. kelihatan videonya? Kelihatan, kelihatan. Kelihatan ya. Nah, kebetulan ANO Magazine juga pernah membuat video tentang cara membuat CV gitu. Hmm, hmm, hmm. Hari ini saya akan menjelaskan secara lebih gamblang, mudah-mudahan jelas. Ya. Karena kadang juga jelasin juga nggak terlalu jelas. Ya. Tentang cara membuat CV, gitu ya. Nah, ini Ntar data wajib. ya. Mhm.
Kenapa Pak Gun? Dan nanti linknya jangan lupa disertakan juga di diskusi. Siapa tahu ada yang mau Link, akses kan. Ini link ini nih. oh Eh, link videonya, oh iya benar-benar. videonya ya. Siapa Iya, tahu nanti ada yang mau akses kali. iya. Ya, Nah, ya lanjut. ini data wajib ya, nama, alamat, nomor telepon. Gitu. Itu harus dicantumin. Makanya saya bilang kop surat itu juga penting gitu. Jadi buat jaga-jaga gitu. Kalau misalnya nanti rekruternya hanya lihat CV aja atau lihat surat lamaran aja gitu. Jadi kop suratnya itu udah ada nama kita, titelnya, alamat, nomor telepon gitu. Jadi gampang gitu mereka kontak kita. Alamat email gitu. Ya. Terus, nah, kenapa ini? Nah, alamat website atau alamat sosmed itu kan lagi ngetren ya. Nah, kalau kita Ya, kalau misalnya, sekarang kelihatannya sosmed itu harus ya. iya gitu. Soalnya Hmm, buat diitin kali di mata-matai kali. katanya gitu. Jadi memang Iya. ada artikel-artikel di media itu yang bilang bahwa rekruter itu juga mantengin gitu isi sosmed kita gitu. Iya Tapi menurut betul. saya gini, kalau saya mungkin waktu zaman saya sosmed belum begitu berkembang ya, Facebook aja masih baru-baru gitu. Saya dulu Iya betul. agak males mau pasang Iya Facebook betul. aja, kenapa sih gitu pasang Iya. Facebook gitu. Tapi sekarang Iya. kayaknya satu orang juga punya beberapa akun gitu, segala Iya. Pinterest, segala TikTok, segala macem lah Iya, gitu, betul gitu betul. kan. Dan itu kalau Hmm, nggak salah itu salah satu penilaian juga itu, Chris. Kalau nggak salah ya saya dengar-dengar tuh recruiter hmm, itu nilai dari apa sih yang dilakukan si pelamar di sosmednya. hmm, hmm, Saya pernah dengar sih hmm, itu. hmm. Gitu. Nah, kalau menurut saya ya, saya nggak tahu situasinya sekarang gimana ya. Tapi kalau menurut saya, kayaknya rekruternya kurang kerjaan juga ya kalau sampai segitunya gitu ya. Tapi bisa aja begini, iyalah ngapain gitu kan, orang kerjaannya banyak gitu kan. Maksudnya setidaknya waktu saya dulu kerjaannya banyak gitu. Harus Mungkin cari, iya, mungkin yang mau dicari tahu kayak gini kali, Chris. Apakah hmm, ini orangnya tipe orang yang suka apa? Yang suka ngerumpi, ngomongin yang jelek-jelek atau apa, mungkin itu kali yang mau dilihat. Ataukah ini orang postingannya bagus-bagus atau kalau bagus-bagus kan mungkin bisa dipakai buat kebutuhan perusahaan kali, mungkin. Itu pikiran saya kalau aja sih. kalau menurut saya begini, mungkin ya, itu praktis Hmm, untuk posisi-posisi tertentu gitu ya. Misalnya banyak perusahaan, terutama perusahaan besar itu kan mereka sangat menjaga image mereka gitu kan. Itu kan makanya ya, ya. sampai kayak segala Google, segala Apple itu dia sampai kantornya tuh ditontonin gitu. Kalau di Indonesia itu eh, perusahaan kayak apa ya? Itu perusahaan game di Jogja itu Game Love itu kan Ya. ditontonin gitu loh. Ini loh Hmm, kantor kami gitu. Jadi mereka tuh sangat sadar akan citra mereka. Nah itu apa? Mereka juga memberdayakan karyawannya gitu. Ya HRD-nya, ya marketingnya, ya brandnya, ya apa namanya public relation gitu. Nah, hmm, menurut saya kalau ada yang sampai segitunya dikuntit, itu hmm. kemungkinan berhubungan dengan brand image perusahaan gitu. Jadi jangan sampai nama perusahaan ini jatuh gitu. Jadi memang ada posisi-posisi yang logis gitu untuk Hmm. dikuntit itu. Tapi menurut saya nggak logis kalau menguntit semua orang gitu. Karena itu kan Mhm. bagaimanapun itu ranah pribadi ya. Iya iya iya. Ibaratnya begini, kalaupun seseorang punya akun LinkedIn, ya itu kan akun untuk profesional ya, Iya. tapi dia sedang mencari kerja gitu, mau pindah kerja dan dia mencantumkan di situ, itu hak dia gitu. Itu bukan Mmm, LinkedIn-nya perusahaan itu LinkedIn-nya mhm, pribadi gitu. mhm. Iya iya Ya iya. maksudnya perusahaan bisa mengambil untung lewat karyawannya dan itu sama-sama untung lah ya gitu. Mhm Tapi mhm. menurut saya tetap harus ada batas antara privasi dan kepentingan publik gitu. Karena sekarang kan Mhm. kayaknya semuanya jadi kayak kepentingan publik gitu. Hal-hal yang sebenarnya privat itu kayaknya dianggap
hak publik gitu, padahal enggak gitu, hak pribadi tetap hak pribadi gitu. Gitu. Jadi menurut saya kalaupun ada alamat website atau sosmed yang mau dicantumkan, itu cantumkan yang profesional gitu. Misalnya LinkedIn gitu. Kalaupun misalnya dia itu profesinya desain grafis atau fotografer, itu misalnya bisa mencantumkan alamat YouTube, alamat TikTok, alamat Instagram, itu nggak apa-apa, tapi yang relevan dengan pekerjaan. Gitu. Jangan kalau misalnya dia ngelamar yang akunting atau apoteker gitu, terus Instagramnya juga dipasang gitu kan, segala selfie-nya kan tahu gitu kan, males banget gitu, apa kepentingannya gitu, nggak ada hubungannya gitu. Ya gitu. Lanjut lagi. Nah, riwayat pendidikan itu dicantumkan kalau belum punya pengalaman kerja. Kalau udah punya pengalaman kerja, yang dicantumin pengalaman kerjanya dulu, gitu. Soalnya kan itu semacam nilai jual kita lah, yang kita bisa jual, kita jual duluan gitu. Nah ini saya suka dapat pertanyaan, ya saya dengar juga sih ya, yang baru-baru lulus nih ya. Mereka bilang gimana saya mau dapat kerja, kebanyakan lowongan yang dicari orang yang berpengalaman gitu. Nah terus kalau belum ada pengalaman kerja, kira-kira yang dicantumkan apa ya supaya terlihat lebih baik gitu? Apa dikosongkan aja atau gimana ya? Bagi yang lulus nih, kan, yang baru lulus ya. Iya, ini kan tergantung kita mengemasnya ya. Ini misalnya CV ini ya. Ini kan keren nih dia, 1 lembar itu udah semuanya. Udah ada pendidikan. Iya, dia cuma 1 lembar itu udah semuanya gitu. Jadi kita juga nggak perlu banyak-banyak, tapi itu tetap menarik gitu, tetap menjual gitu. Nah, ini sekarang dilihat dari si recruiter ya. Saya sih dulu ngelihatnya 1 lembar tadi dianggapnya saya pengalamannya kurang lagi, makanya tulisan saya jarang-jarangin gitu biar jadi 2-3 lembar gitu. Nah itu kalau dari sisi recruiter CV 1 lembar itu tetap bisa menarik gitu loh buat dia. Iya. Oh gitu. Saya juga waktu awalnya juga mikir gitu, makanya saya nulis CV berlembar-lembar untuk ada yang manggil. Oh gitu, berarti sama kita pikirannya. Karena waktu itu nggak ada yang ngajarin gitu. Iya. Oh berarti walaupun selembar juga asal itu, soalnya ya saya dulu pernah juga sih ya kerja jadi recruiter juga ya. Kebetulan waktu itu saya ada kesempatan untuk ngebangun tim gitu ya. Itu kalau saya ya mungkin yang lain mungkin agak beda ya. Saya ngelihat kalau pelamar yang cuma selembar itu udah saya lewatin aja. Kenapa? Saya nggak baca gitu loh. Mungkin itu salah juga kali ya. Habis ya saya pikir ini gimana sih orang niat nggak sih kerja gitu ngirim CV cuma selembar. Saya dulu mikirnya gitu loh. Kasian amat. Jadi gini, iya sih. Kan rekruter itu tekanan kerjanya itu kan kerjanya harus cepat gitu ya. Tapi kan orang juga maunya nggak cuma cepat, tapi juga yang bagus gitu ya. Gitu. Jadi kalau saya dulu waktu saya kan langsung lihat CV biasanya dulu. Jadi yang saya lihat itu tergantung usernya mau apa nih, penekanannya apa gitu. Misalnya kalau dia penekanannya pendidikan, saya lihat pendidikannya dulu. Terserah bentuknya kayak apa CV-nya, saya pasti lihat pendidikannya dulu. Kalau nggak ada hubungannya, saya hilangin gitu. Dan itu semua, saya lihat semua benar-benar gitu. Atau misalnya yang lainnya itu lebih ke pengalaman kerja. Saya lihat pengalaman kerjanya. Atau misalnya dia lulusan mana gitu.
Jadi saya lihat lulusan mananya dulu gitu. Nah, nanti kan si user ada kriteria kedua, misalnya alamatnya atau apa. Nah, itu saya sesuaikan itu gitu. Jadi memang akhirnya saya kerjanya cepat gitu. Cuma lihat pendidikan aja selesai. Jadi apa ya itu gitu. Tapi ya itu apa ya? Jadi semua orang punya kesempatan gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya orang lain cara kerjanya kayak apa gitu kan. Misalnya kalau yang kayak Pak Bor gitu kan. Nah, makanya saya bilang coba pakai apa yang punya template-template gratis itu, yang menawarkan template-template gratis gitu. Karena itu mereka udah merancang secara profesional dan mereka juga punya apa desainer gitu untuk merancang itu gitu. Ya, kalau yang contoh ini sih memang cukup menarik ya dari template-nya. Kalau yang model-model saya itu ya benar-benar satu lembar, nggak ada desain apa-apa. Jadi ya saya lewatin aja. Oh gitu. Iya. Iya, ya. Oke, good. Nah ini, nah jika belum punya, tulis riwayat magang. Kalau nggak Yang punya, yang saya tanya tadi ya, jadi kalau punya iya, itu mau magang ya. Ya, iya. enggak masalah itu magang cuma 3 bulan. Nggak masalah, mau magang ibaratnya cuma seminggu atau cuma 2 minggu itu nggak masalah gitu. Ibaratnya kita tuh udah pernah lihat gitu loh, oh kerja itu kayak gini gitu, nggak masalah gitu. Terus atau pengalaman organisasi, kenapa orang yang punya pengalaman organisasi itu juga termasuk yang ibaratnya cenderung jadi prioritas ya oleh banyak rekruter, itu karena mereka udah biasa kerja dalam tim gitu, udah biasa. Itu kan pengalaman organisasi itu kan hektik ya. Terus biarpun mau organisasi sekolah, mau organisasi mahasiswa, itu banyak kepentingan gitu. Juga punya kepentingan, dosen juga punya kepentingan gitu. Dan biasanya juga ada drama-dramanya gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi udah nggak kaget gitu kalau kalau kerja itu nggak kaget gitu. Ada intrik-intrik, ada politik-politik tuh nggak kaget gitu. Itu juga makanya pengalaman organisasi penting. Makanya mungkin dulu saya agak lama diterima karena ya saya termasuk orang yang males sih ikut organisasi-organisasi kayak begitu. Saya pikir ngapain sih buang-buang waktu gitu. Ternyata itu jadi penilaian juga ya Iya, organisasi. sebenarnya kalau kita misalnya nggak punya pengalaman organisasi, bisa itunya di soft skill gitu. Di soft skill dan hard skill gitu. Jadi misalnya pernah ikut kursus apa, segala macam kayak gitu. Oh, jadi kalau Itu nggak ada bisa. organisasi, skillnya mesti diperbanyak gitu ya? Iya, itu juga gitu. Biar Atau apa? Biar misalnya, si rekruternya itu ngelihat, wah ini orang. Cuman ada juga yang ngomong begini, Chris, katanya kalau orang yang kebanyakan skill dilihatnya jadi kurang fokus, itu bener nggak sih? tergantung apa dulu. Karena gini, kalau skillnya misalnya masih nyambung gitu ya, misalnya Photoshop, terus sama apa lagi, sama video, sama apa, itu masih nyambung nggak apa-apa gitu. Tapi kalau nggak nyambung, itu bisa juga kita tambahin gitu kriterianya, misalnya presentation skills atau apa sih PowerPoint Oh, iya. itu gitu. Terus jadi di Software, ya. Software software design gitu ya. ya gitu. Jadi itu kita bisa pisah-pisah kan. Jadi CV-nya lebih penuh daripada kalau misalnya kita semuanya disatuin gitu. Jadi kelihatannya juga kita kalau menurut saya ya, kalau skillnya banyak itu malah bagus gitu. Nggak tahu kalau yang lain ya gitu. Oh, iya. Karena berarti kan orangnya tuh mau belajar ya gitu. Belajar ya, betul. Karena banyak orang juga yang udah kerja juga gitu kan. Kalau ada harus
ada sistem baru atau ada apa baru, kan males gitu belajarnya Iya, gitu iya, kan. iya, iya, Dan itu iya. juga nggak menguntungkan untuk perusahaan. Nah, kalau ada orang yang kayak gitu, yang skillnya banyak, itu justru nilai plus gitu. Iya, iya, iya. Nah, ini cantumkan hanya 2 institusi terakhir gitu. Kadang kan misalnya Hmm. ada yang lulus SMA gitu semuanya dicantumin. Kadang dari TK juga dicantumin. Itu nggak usah Eh. gitu. Kalau lulus SMA malah SMA-nya aja yang dicantumin, nggak usah SMP-nya nggak usah dicantumin gitu. Kalau lulus D3 sama S1 dicantumin dua-duanya. Kalau lulus misalnya D1, D3, D4, S1 itu yang dicantumin D4 sama S1-nya aja gitu. Pokoknya 2 yang terakhir. Gitu. Nah, kalau misalnya nilainya bagus, cantumin nilainya. Misalnya nilai ujiannya kan bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia ya. Nah, itu misalnya nilainya 9 atau 8 atau 7 gitu. Pokoknya nilai mulai dari 7 itu dicantumin gitu. Kalau belum punya pengalaman kerja ya, itu Oh, dicantumin gitu. itu Jadi bagi kita yang belum punya pengalaman kerja ya. iya, gitu. Jadi kita punya bargaining position gitu. Kalau yang fresh graduate juga dari D3 atau dari S1 gitu yang belum punya pengalaman kerja dicantumin nilainya kalau nilainya bagus. Gitu. Kalau misalnya skripsi kita berhubungan dengan posisi yang dilamar, tugas akhirnya berhubungan dengan yang posisi yang dilamar, ditulis tugas akhirnya judulnya apa. Gitu. Tapi kalau nggak usah Ya, gitu. ya, ya. Oke. Terus, nah ini ya, misalnya D3 dan S1, S1 dan S2, pokoknya yang terakhir, 2 yang terakhir aja. Ya, ya. Gitu. Nah itu ya, untuk lulusan SMU atau SMK, nggak perlu nulis apa data SMP-nya gitu. Nah, tulis nama institusi dan nilai akhir. Tapi itu kalau yang bagus ya, kalau yang nilainya bagus ya, gitu. Kalau yang nilai, ya, Yang jelek, yang jelek, yang jelek dicampur. Itu malah atau bisa aja, wah ini orang kepedean nih, apa nilai jelek dicantumin juga, ya udah saya panggil aja deh. bisa juga, bisa juga, gitu. Oh, iya, iya. Terus, nah itu ya judul tugas akhir kalau relevan dengan lowongan ditulis juga. Nah ini yang udah punya buat yang punya pengalaman kerja nih. Ditulisnya jabatan, nama perusahaan, sama tugas. Jadi poin-poinnya aja gitu. Jadi nggak usah pakai deskripsi atau enggak gitu. Jadi cuma tinggal apa namanya poin-poinnya aja gitu. Misalnya bagian apoteker gitu. Apa namanya meracik obat apa gitu atau bagian apa fotografer gitu apa kayak gitu. Nah kalau yang kreatif itu dia malah butuh portofolio ya kayak misalnya arsitek gitu atau fotografer gitu kayak gitu dia butuh portofolio jadi karya-karyanya juga dilampirin. Nah kalau yang baru lulus itu dilampirin aja tugas-tugas yang pernah dikerjain dulu apa gitu yang menurut kita bagus gitu yang atau yang dapat nilai bagus gitu. Nah selanjutnya oh iya susunannya itu dari yang aktual sampai yang paling lama gitu. Maksudnya? Yang aktual misalnya saat ini kan aktual 2020 ya. Jadi misalnya saya kerja di situ dari 2018 sampai sekarang gitu. Jadi itu yang Oh, ditaruh paling lama. dari yang saat ini sampai yang belakangnya ya? Iya gitu. Jangan Nah itu jangan kembali ya. pengalaman kerjanya umpamanya banyak kita udah ngelewatin beberapa perusahaan itu ya. Itu semuanya ditulis atau kayak pendidikan kayak tadi diambil yang 2 terakhir atau 3 terakhir atau seperti gimana? Untuk pengalaman kerja.
Jadi gini, CV itu sampai 4 halaman menurut saya masih bisa ditoleransi. Ya. Jadi kalau misalnya sampai 4 halaman itu penuh, juga nggak apa-apa ditulis semuanya gitu. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari itu, kayaknya ditulis yang relevan aja. Misalnya 2000 berapa, misalnya pengalamannya udah 20 tahun dan banyak banget gitu ya pengalamannya. Jadi ditulis dari 90 tahun 2000 sampai 2010 gitu. Terus ditulis beberapa posisinya apa aja dan tugasnya apa aja tuh digabungin gitu, termasuk PT-nya gitu. Itu juga bisa kayak gitu. Gitu. Jadi nggak usah ditulis semuanya juga nggak apa-apa gitu. Oh jadi sarannya itu maksimum 4 lembar ya? Atau itu sebenarnya bisa juga lebih atau gimana? Bisa juga lebih tapi udah nggak, maksudnya nggak si menarik lagi reporternya gitu udah enek kali. Iya, Kalau dari udah lebih dari kalau lebih dari 4 ini orang ngirim CV atau ngirim novel gitu. Iya, atau cerbu gitu kan. Gitu ya. Gitu. Iya. Oke. Nah, di setiap posisi di perusahaan, kalau bisa itu tulis prestasi kerja, pencapaian-pencapaian kerja. Misalnya udah pernah buat sistem absensi, pernah membuat desain logo perusahaan, pokoknya kayak gitu, itu ditulis gitu. Jadi orang dia tahu bahwa wah perusahaan ini yang desain dia nih, keren nih berarti ini orang gitu. Saya pekerjakan gitu, saya jadikan karyawan gitu. Nah itu bargaining positionnya di situ gitu. Nah ini ya, keahlian kerja, soft skill sama hard skillnya dicantumin gitu. Sebenarnya sih kalau soft skill itu nggak usah dicantumin juga nggak apa-apa ya, karena soft skill sebagian besar orang kan sama ya, misalnya bisa bekerja dalam tim gitu, terus kayak gitu. Tapi kalau misalnya orang yang baru lulus itu kan biasanya dia juga nggak terlalu punya banyak hal yang bisa ditawarkan ya, jadi soft skill itu juga bisa dicantumkan gitu. Mungkin bisa dijelaskan nggak soft skill itu apa, hard skill itu apa? Mungkin ada yang belum tahu kali. Hard skill itu yang kita bisa lihat gitu loh wujudnya, misalnya kemampuan fotografi, kemampuan berhitung, kemampuan kemampuan memasukkan data gitu, itu yang jelas gitu ya, hasilnya tuh bisa dikuantifikasi gitu. Nah kalau misalnya soft skill itu yang hasilnya tuh nggak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan gitu. Jadi misalnya kemampuan berbicara, ini kan soft skill juga gitu. Kemampuan berempati gitu, misalnya kalau melamar menjadi guru konseling gitu, itu kan kemampuan berempati itu dibutuhkan ya gitu. Terus ya kemampuan bekerja dalam tim gitu, itu semua soft skill gitu. Oke. Nah, itu tadi ya, pengalaman organisasi ditulis, terutama jika belum ada pengalaman kerja. Nah, ini untuk manjang-manjangin CV nih ya. Oh iya. Misalnya, biar nggak terlalu kosong kali. Ya, gitu. Misalnya dari 2010 sampai 2012 gitu. Misalnya anggota OSIS atau anggota BEM gitu. Kalau CV-nya masih belum penuh, bisa ditulis. Misalnya pernah bantu jadi panitia apa aja, itu bisa ditulis gitu. Atau seksi apa gitu, tugasnya apa gitu, itu bisa ditulis gitu. Nah sekarang gini Chris, kalau pengalaman belum banyak ya, karena baru lulus. Organisasi juga nggak ikut. Terus apa isinya apa ya? Nilai bisa.
Oh, nilai ya? Atau soft Oh. skill atau hard skill juga bisa. Gitu ya. Ya. Gitu. Pokoknya yang tadi udah dijelaskan, kalau nggak ada salah satu, ya ambil yang ada aja gitu ya? Iya, pokoknya ini kan ibaratnya kata Pak Bor itu kan ngecap gitu ya. Iya. Ini saya ngajarin cara mengecap yang baik gitu. Iya. Gitu. Cuman biasanya yang baru-baru lulus tuh masih pada lugu-lugu gitu. Nggak apa-apa, saya juga kayak gitu dulu. Gitu. Ya. Tapi kan sekarang kan udah banyak ada banyak hal ya di medsos, ada YouTube, ada LinkedIn. Kita bisa browsing, bisa cari tahu gimana sih caranya gitu. Gitu. Ya, udah sih begitu dulu dari saya. Nah, terus kalau sering yang pertanyaan yang juga, kalau saya sih dulu kalau ada dapat pertanyaan gini agak bingung ya. Nggak tahu nih, pertanyaan ini nanti akan dibahas secara detail. Kalau dibahas lebih baik yang dijawab sekarang, ntar nggak ada topik bahasan ya untuk yang nextnya gitu loh. Yeah. Masalah ini, Grace, kalau ditanya gaji gitu ya. Kalau ditanya gaji itu lebih baik kita jawab nilai yang kita mau, atau kita ngomongnya diplomasi gitu ya, terserah Bapak ngasihnya berapa atau kayak begitu. Nah ini kalau nggak ada topik bahasannya di nextnya, kalau misalnya ada ya ntar dijawabnya nanti aja. Jadi kan untuk minggu depan itu kita ada minggu depan ya? Ya, sesi simulasi boleh. wawancara. Nah, di situ kita bahasnya. Oke. Ya. Sip lah kalau gitu. Sekarang bahas CV-nya. Iya, sekarang bahas CV-nya. Gitu. Oke. Kalau dari saya, saya lihat ada pertanyaan nggak ya, titipan. Ya, bagi peserta Sirai TV ya, kalau ada yang mau ditanya silakan, tentang pembuatan CV yang menarik. Soalnya ini info yang cukup penting agar kita bisa memenangkan persaingan sih ya. Ya, karena sekarang yang ngelamar kerja itu pasti berlipat-lipat. Yang ngelamar kerja banyak, yang mau nerima pelamar sedikit. Iya, ini tantangan nih sebenarnya. Jadi kalau umpamanya ada yang mau ditanyakan silakan ya. Ntar saya coba ada pertanyaan lainnya. Sekarang kalau umpamanya itu kan bagi yang baru lulus ya, Chris ya. Ya. Sedangkan kondisi sekarang ini itu yang udah kerja bertahun-tahun pun bisa kena PHK ya, karena kondisi pandemi kayak sekarang. Nah, dia mau nggak mau kan, ya mungkin ada sebagian orang kalau punya tabungan buka usaha sendiri, atau dia nggak punya jiwa bisnis, mau nggak mau harus melamar kerja lagi gitu ya. Nah, sekarang dari sisi surat lamaran bagusnya gimana nih? Apakah diceritakan yang detail juga atau ngikutin yang cara tadi, yang simpel-simpel aja, gimana menurut Kristi? Kalau mau diceritain yang detail kayak apa ya, misalnya? Ya mungkin yang model saya tadi yang bilang gitu loh, mungkin bisa lebih dari 4 lembar. Karena dia kan udah merasa punya banyak pengalaman, udah gitu istilahnya ingin jualan lah gitu loh, ingin jualan biar bisa diperhatikan benar gitu loh sama si recruiter. Oh ini nih orang pengalamannya banyak nih, jadi harapannya itu bisa langsung CV-nya itu langsung dilihat gitu loh. Dibaca ya? Iya dibaca. Jadi apa gimana, atau tetap aja bikin yang simpel-simpel lagi, gimana menurut Kristi bagus ini?
Ini pertanyaan yang bagus ini Pak Bor. Jadi gini, kalau misalnya yang belum punya pengalaman kerja itu ada satu lagi namanya moto gitu, moto hidup. Itu juga bisa dicantumin. Itu juga bisa membuat rekruter tertarik gitu. Oh gitu. Itu apa nggak dianggap ini ya? Nggak dianggap apa sih? Ala ini ngegombal. Enggak juga sih, karena benar-benar Enggak ada ya? orang yang benar-benar punya moto bagus gitu. Oh gitu ya. Oke ya. Oke. Bagus Itu juga ya. saya juga pernah lihat itu ada CV orang yang baru lulus itu dia itu. Jadi dia suka nulis gitu. Jadi semua hasil tulisannya di media mana tuh dicantumin juga gitu. Itu Hmm. keren banget menurut saya gitu. Nah, sekarang hubungannya dengan moto kalau dia udah punya pengalaman kerja nggak usah taruh moto, taruh summary gitu. Jadi ringkasan Ringkasan tentang dirinya gitu. Jadi misalnya eh, di kalau di buku itu kan suka ada ringkasan satu paragraf biografi ya. hmm. Misalnya Pak Bor adalah penyiar yang telah berpengalaman lebih dari 20 tahun menjadi Ya. penyiar yang bergerak di bidang penyiaran seperti radio dan televisi gitu. Itu Ya. misalnya. Di situ Ya. dipajang di atas gitu setelah nama segala macem atau ditaruh di atas di bagian kop suratnya juga nggak apa-apa gitu kan kalau CV udah ada data kita nggak apa-apa ditaruh di bagian paling atas yang penting itu ditaruh fontnya lebih besar daripada yang lain dan apa namanya boleh diwarnain pokoknya dia eye catching gitu. Jadi lebih menjelaskan ini ya, menjelaskan diri kita atau Summary pekerjaan sih kita. singkatan gitu. Dan itu diletakkannya di awal CV, bukan di akhir. Bentar. Coba. Nih, misalnya di sini. Ini kayaknya Power nggak bisa ngeliat, tapi di sini tulisannya profile. Nah, ini kan dia cuma satu paragraf nih. Nah, itu bisa 2-3 kalimat aja gitu. Jadi menjelaskan seberapa pengalamannya dia. Misalnya Suharjo adalah seorang IT profesional yang telah memiliki pengalaman 20 tahun menangani sistem software dalam hal apa gitu. Sebenarnya itu 1, 2, atau 3 kalimat aja cukup gitu. Jadi itu Itu udah nggak. penyampaiannya, cara penyampaiannya pakai saya atau Jangan nama yang ngelamar itu? pakai nama yang melamar gitu. Jadi Oh jangan pakai gitu. kata benda gitu. Bukan Pakai kata saya adalah gitu, iya, bukan ya? iya, bukan gitu. Oh. Jadi pakai pihak ketiga gitu, menyebutkan pihak ketiga gitu. Lebih profesional apa namanya? Kalau dibaca lebih profesional gitu. Oke. Itu bagi yang sudah punya pengalaman ya. Iya. Punya pengalaman. Gitu. Oke. Baik. Ada tip-tip lainnya yang buat yang udah pengalaman nih? Tips lain yang udah buat punya pengalaman. Ya Soalnya itu sih saya lihat ya saya juga ngerasain sendiri juga ya. Ternyata walaupun kita punya pengalaman itu tidak menjamin iya. kita cepat dipanggil atau cepat dipanggil interview juga nggak menjamin gitu loh. Iya, Ternyata iya. pasti ada nilai-nilai tertentu nih yang dilihat sama si recruiter gitu kan. Hmm, Nah, ini nah, saya mau gali nih, apa sih nilai-nilai itu gitu. hmm, hmm, Iya. Soalnya saya pikir hmm. dulu waktu saya nggak punya pengalaman kan saya pikir kan
Ya, saya pasti lama nih, dipanggil habis saingan saya mungkin banyak yang udah punya pengalaman kerja kan. Ya, Mhm. setelah saya merasa punya punya banyak pengalaman kerja, ya ternyata Nggak juga nggak ya? mudah juga, iya Mhm gitu loh. mhm. Iya, sama aja ternyata gitu persaingannya antara mungkin yang sudah punya pengalaman kerja akan bersaing sama orang-orang yang lebih muda gitu. Mungkin, Bisa juga. perusahaan atau recruiter itu lebih mencari orang yang apa, lebih gesit, yang lebih bisa disuruh ke mana-mana mungkin gitu loh. Mungkin. Iya. Iya, jadi persaingan dunia kerja kan kalau yang baru-baru lulus kan mikirnya, "Ah, saya belum punya pengalaman," pasti yang dipanggil yang udah punya pengalaman Ya, gitu. heeh, Tapi kalau orang udah betul, punya pengalaman ya mikirnya ya kayak Pak Bor itu, gitu. iya betul. Wah, Karena Pak mhm, saingannya sama anak-anak muda nih yang lebih gesit, iya, yang lebih itu, iya bener, mhm, iya, gitu. Karena, apa, misalnya update teknologi kan juga kan udah beda, iya, gitu kan. betul betul, Terus satu hal lagi, kalau lebih tua itu kemungkinan gajinya juga mahal, betul, iya, gitu. iya, betul, Dan nego gaji itu salah satu yang tidak menyenangkan gitu untuk betul betul. dari pihak rekruter gitu. Nah itu entar dibahas ya, di next ya? Bisa bisa, iya. Iya. Oke oke oke, iya. Cara nego gaji ya? Cara nego gaji juga. Terus ini, apa namanya, eee, makanya saya bilang waktu dari waktu sesi pertama itu yang soal, pencapaian itu, ditulis pencapaiannya, itu juga di Mhm, CV gitu, ditulis semua pencapaiannya, gitu. mhm. Itu kalau itu pencapaian itu apa nggak malah berpikiran, "Wah ini orang pencapaiannya banyak bener, wah bisa mahal nih, entar, dinego susah, malah nggak dipanggil." Bisa nggak orang mikirnya begitu? Bisa iya, bisa enggak, gitu. Bisa juga sebenarnya dicantumin gitu untuk menghindari, apa, mmm, menghindari orang untuk nggak mundur dulu sebelum 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 manggil kita itu juga bisa ditulis misalnya, salary negotiable, Oh, ya ya ya, heeh. itu bisa gitu. Jadi buat jaga-jaga aja Iya iya iya. gitu. Iya. Karena menurut saya juga perusahaan di satu sisi pengen bayaran yang murah, tapi di Betul, sisi lain iya, iya iya. kan Ingin gitu bayaran kan? murah, tapi Heeh, skill-nya banyak gitu. iya gitu. Kalau bisa, pola pikirnya kayak CEO gitu, tapi bayarannya Iya UMR iya. gitu kan, UMR. Iya 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 iya. gitu. Jadi Betul maksudnya, betul. ya namanya juga prinsip ekonomi gitu ya. Iya 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 iya. Nah, tapi kan, apa namanya, ya itulah untuk menghindari jadi orang tetap mau manggil kita ya kayak gitu, gitu. Nah, Emang di Jerman juga sama juga ya kondisinya ya? Jadi apa, mau cari pegawai yang kalau bisa yang murah juga? kalau di sini dia ada sistem sekolah juga bisa magang gitu. Sekolah, kuliah, kuliah itu wajib gitu, harus harus magang gitu. Mhm. Mau S1, S2 gitu wajib dia magang gitu. Kalau kondisi di sana di Jerman, sama nggak, kayak di sini, kayak apa sih, banyak pengurangan tenaga kerja juga, banyak nganggur juga, ke sana gimana kondisinya? Ada juga gitu tapi Nggak begitu banyak pengurangan? nggak begitu banyak. Di sini ekonominya stabil banget sih. Kayaknya dari sejak kan waktu apa krisis utang segala Yunani, segala ada beberapa negara Eropa kan yang krisis utang gitu kan. Itu Mhm, kan sebenarnya kondisi ekonomi Eropa udah gonjang-ganjing, terus ada Brexit juga kan, iya, gitu. Jadi kan emang udah gonjang-ganjing, tapi di sini kan secara politik dan keamanan tuh stabil ya. mmm, Jadi itu yang bisa menjamin investor nggak kemana-mana gitu.
gitu. Terus yang masalah apa, di sini kan lagi ada ini nih, PSBB. Artinya tuh, ya pengetatan aktivitas gitu ya, kayak yang paling terkena dampak sih yang ini, yang kayak UMKM gitu loh, yang apa sih, kuliner-kuliner, yang tempat bisnis restoran yang tadinya bisa ramai buka, sekarang harus harus apa, diperketat gitu ya, makan di tempat nggak boleh. Kalau kondisi di Jerman seperti itu nggak saat ini? Sama sih, kantor-kantor juga Sama masih ya? banyak yang tutup gitu. Terus Oh, banyak. kalau mau ke kantor pemerintah mesti janjian dulu dan janjiannya susah banget, nggak dapat-dapat itu, nggak dapat-dapat waktu Hmm. gitu. Terus mau telepon juga selalu teleponnya sibuk gitu kan. Ya kayak Hmm. gitulah sama gitu. Hmm. Iya di sini ya kalau saya ngelihat sih, saya mudah-mudahan sih apa yang saya lihat itu nggak benar ya. Ya habis kelihatannya saya lihat tuh hidup di saat ini nih lebih sulit gitu loh. Ya bisnis juga. Ya memang mau gimana lagi ya. Kalau Iya, misalnya mau dilonggar, kemarin kan sempat longgar gitu kan, ternyata COVID-nya naik gitu. Tapi kalau mau diperketat, bikin orang susah cari duit gitu ya. iya, Bingung iya. kayak Sama di kayak sini juga. buah buah si malakama. Oh Iya, sama ya, saya sama di pikir sini juga gitu. di Jerman santai aja. Di Jerman ada UMKM juga ya? Ada sih tapi nggak kayak kita, nggak. Maksudnya di sini juga kalau mau ke jalan itu misalnya kayak pedagang asongan atau apa gitu Iya, kan mesti bayar pajak juga dan mesti ada izin juga. Jadi jarang banget yang kayak gitu, kayak yang punya warung-warung gitu tuh jarang banget gitu. Nah itu kalau misalnya modelnya kayak restoran-restoran begitu gimana? Ya ada juga banyak gitu. Tapi kan kalau restoran itu harus punya tempat ya. Kalau kita kan eh, banyak juga yang di jalan gitu. Iya Nah iya itu iya iya. di sini kemungkinannya susah gitu. Hmm. Karena izin paling juga kalau ada tuh kayak festival gitu. Hmm. Gitu. Dan itu juga nggak bisa sekarang festival-festival Nggak begitu. bisa ya, Nggak bisa. emang dilarang ya? Iya, iya. Semua festival tuh dibatalin sampai tahun depan. Hmm. Gitu. Oke, berarti orang mungkin saat ini ya mau nggak mau harus, cuma udah repot ya, mau bisnis susah, mau Ya, coba cari kerjaan juga saingan tambah susah. banyak. Iya. Heeh. Ya, ya mudah-mudahan sih dengan tadi Kristi apa, eee, ca topik hari ini gimana Mhm. membuat CV yang baik itu seenggaknya ada Mhm. sedikit membantu gitu ya, mudah-mudahan sih ya. Iya, Tapi ya mudah-mudahan. bukannya untuk menambah pesimis, ya habis saya juga Mhm. ngelihat kondisi yang saat ini di Indonesia ya terutama ya, Mhm. agak Mhm. sulit sih, Mhm. untuk itunya. Iya, Iya. ya Sama mudah-mudahan di sini bisa. juga gitu. Iya. Oh sama ya? Hmm. Hmm. Tetapi biaya hidup di sana lebih tinggi atau sama sih kayak di Indonesia? Kalau menurut menurut Kristi kan Kristi kan pernah tinggal di Indonesia juga, Iya apa sih. lebih mahal? Kalau biaya hidup lebih mahal, tapi Lebih mahal ya? apa namanya sesuai dengan juga dengan maksudnya kalau dibandingin dengan rupiah karena mata uangnya kan di sini euro ya itu kan jauh lebih tinggi dari rupiah gitu gitu jadi kalau menurut di sini yang menurut di sini murah itu ya bisa aja mahal gitu kalau di Indonesia Hmm. gitu kayak dulu waktu saya mahasiswa itu kan kalau makan di kantinnya kan namanya mensa ya di sini. Kalau Iya. makan di Mensa itu sekitar 2 euro berapa puluh sen gitu. Itu kan sekitar 30 ribuan gitu. Hmm. Nah, kalau Ya nggak beda-beda jauh ya. Ya paling juga kalau mau ngirit di Indonesia 15.000 mungkin makan tahu tempe kali ya. iya gitu. Tapi ya kalau saya juga mikirnya daripada makan di Mensa mendingan masak gitu karena 2 euro itu bisa untuk makan seharian gitu. Kalau misalnya apa Oh. beli di Mensa itu bisa untuk makan satu kali gitu. Misalnya gitu. Itu sih.
Ya mudah-mudahan cepat ini ya ada perbaikannya. Ya. Ya Tapi balik kalau lagi ke Mensa itu tidak ya. mencerminkan sebagian besar orang ya, soalnya kalau kalau di kayak di misalnya kayak kantin-kantin yang murah itu nggak ada yang 2 euro, palingan 3 euro, 4 euro gitu. Itu paling murah tuh, 4 euro. Itu paling paling murah iya. Tergantung sih kalau tinggal di mana, kayak di Berlin itu kan ada juga kan kayak kebab gitu bisa 1 euro malahan. Oh, Gitu. tergantung daerah juga ya? Gitu. Oke, kalau gitu. Balik lagi ke CV, ada yang mau ditambahkan lagi nggak, Chris? Udah sih itu aja. Itu aja ya. Ya sepertinya belum ada pertanyaan baru masuk. Mungkin dari operator mungkin ada yang mau ditanyakan atau dari yang lain. Nanti. Aman Pak, aman. Oh, aman. Oke. Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti apa yang ingin apa-apa yang nanti Kak Kristi sudah sharing akan dikasih linknya di deskripsi ya, seperti tadi slide cara membuat CV yang menarik, template-templatenya, dan semua link-link yang dibahas di video ini akan di-share di kolom deskripsi. Untuk nextnya seperti yang tadi disinggung, akan membahas masalah cara menjawab pertanyaan di interview ya. Tadi salah satu pertanyaan sudah saya angkat, tetapi ternyata itu akan diulas di pertemuan berikutnya. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Silakan subscribe di kanal YouTube Sirai TV biar tidak ketinggalan informasi. Yang belum subscribe, dan jangan lupa klik like-nya dan komen, kasih ide-ide mungkin apa yang ingin dibahas untuk video-video berikutnya. Kita sangat berterima kasih biar kanal ini bisa lebih berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Saya kira cukup sekian untuk pertemuan kita malam ini. Kalau ternyata ada pertanyaan susulan, silakan ditulis di kolom pertanyaan di kanal YouTube Sirai TV. Nanti kalau umpamanya ada waktu dan kesempatan, kita akan jawab di pertemuan berikutnya. Selamat malam. Saya Pak Bor, ada di Jakarta, dan Kak Kristi ada di Jerman. Kita ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa kembali. Salam.